Hai Aries, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk tema pergantian tahun. Dan ini semacam garis besar ya. Energi di tahun 2024 untuk Sun, Moon, and Rising in Aries. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Kita lihat dulu ya overall energinya untuk Aries. Wow, believe in the impossible. Wow, once in a blue moon. Ada kemungkinan di tahun 2024 kamu itu bisa mengalami suatu kejadian yang jarang terjadi, atau ada keinginan kamu yang mungkin sudah lama kamu nggak inget-inget ya, karena kamu merasa, masa iya, atau orang lain itu juga menganggap kayaknya nggak mungkin deh kamu itu mendapatkan apa yang kamu harapkan itu. Nah, kemungkinan di tahun 2024 kamu bisa mendapatkan apa yang selama ini kamu harapkan, yang bahkan udah nggak kepikiran lagi, yang kamu itu sudah mengubur dalam-dalam. Bahkan mungkin beberapa orang ya, sebagian dari orang itu meragukan kemampuan kamu untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Ini ke arah yang positif ya. Jadi aku melihat sebagian besar Aries akan mendapatkan hal yang tak terduga, bisa dibilang kejutan ya, kejutan yang menggembirakan, dan nggak semua orang akan bisa mendapatkan ini. Jadi banyak-banyak bersyukur ya, meskipun kamu belum tahu ya kamu akan mendapatkan anugerah apa, tapi dengan energi Blue Moon ini adalah energi yang luar biasa ya, yang jarang terjadi. Jadi sebaiknya kamu itu mencoba untuk menarik energi ini dengan rasa syukur. Semoga energi ini bisa segera terwujud ya. Jadi kamu nggak perlu menunggu lama, bisa terwujud di tahun 2024 di awal tahun atau paling lambat pertengahan ya. Dan kamu nanti akan bisa lebih bersyukur lagi. Oke, sekarang kita lihat dengan Lenormand. Energi pergantian tahun garis besar di 2024 untuk Aries, Sun, Moon, and Rising. I see. Ini ada kaitannya dengan turun-temurun ya, atau warisan. Sesuatu yang diberikan dari leluhur, dari orang tua gitu ya. Ada kaitannya dengan background kamu, kaitannya dengan keluarga ya. Atau juga seperti semacam, ini tuh semacam gift ya. Seperti warisan, bisa berupa materi, bisa juga non-materi. Aku merasakan sebagian besar ini non-materi ya. Walaupun ada sebagian juga yang mungkin mendapatkan warisan, mendapatkan hadiah, atau kayak orang tua, kakek dan nenek kamu itu memberikan sesuatu yang sudah dirawat turun-temurun, dan kamu adalah orang yang terpilih ya. Salah satu dari keturunan yang diminta untuk mewarisi, untuk bisa menggunakan apa yang diwariskan ke kamu secara baik gitu ya. Dalam arti di sini ada kemungkinan itu berupa ilmu ya, pengetahuan, kebisaan ya, kemampuan. Kalau materi ya mungkin kamu diwariskan rumah, atau diminta untuk menjaga rumah, menjaga harta benda milik keluarga yang sudah turun-temurun ya. Dan ada juga kaitannya mungkin dengan seperti reputasi atau nama besar keluarga. Di sini juga aku merasakan sebagian dari kamu mungkin ada yang akan napak tilas. Ada yang mengunjungi tempat leluhur kamu gitu ya, tempat kamu lahir atau orang tua kamu lahir. Kemudian kamu di situ akan banyak mengenal, mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan
leluhur kamu ya, dan juga keturunan-keturunannya. Ada kemungkinan kamu juga akan menjadi semacam ketua gitu ya. Mungkin ditunjuk sebagai ketua paguyuban keluarga, atau juga mendapatkan amanat gitu ya. Bisa jadi kamu adalah orang yang dipercaya untuk bisa meneruskan apapun yang diwariskan oleh keluarga secara turun-temurun. Aku merasakan di sini memang nggak semua Aries akan mendapatkan ini, tapi bagi Aries yang terpilih, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Dan sekali lagi karena Blue Moon ini kan fenomena yang jarang terjadi ya. Jadi kamu itu perlu bersyukur dan benar-benar bertanggung jawab ya, menjaga amanat, menjalankan amanat yang sudah diberikan kepada kamu. Di 2024 ini benar-benar menjaga sikap ya, menjaga tingkah laku, karena ada kaitannya akan membawa nama baik keluarga sampai terus gitu ya. Dan juga di sini aku merasakan sebagian mungkin akan mendapatkan gift secara spiritual ya. Jadi misalnya leluhur kamu itu ada yang memang mendalami spiritual, memiliki kelebihan ya di bidang spiritual, dan itu akan diturunkan ke kamu. Buat kamu yang lagi berpikir untuk mencari tempat tinggal, pengen punya rumah gitu ya, atau pengen kontrak rumah yang nyaman, yang aman, ada kemungkinan ya di 2024 ini keinginan kamu terwujud. Meskipun sekarang ini kamu kayak bingung, harga-harga naik ya, properti juga naik, dan juga lokasi. Terkadang harga yang cocok itu lokasinya jauh. Nah, ada kemungkinan nih, karena ada kartu Blue Moon di sini, sesuatu yang tidak terduga atau kejutan, kamu bisa menemukan tempat yang benar-benar nyaman dan strategis, kayak gitu. Atau misalnya kalau kamu merasa uang kamu belum cukup gitu ya, mau ngontrak pun ya gimana gitu ya, tiba-tiba ada yang menawarkan. Yang aku rasakan sih di sini, apakah keluarga besar atau kerabat, ada yang menawarkan kamu untuk tinggal di salah satu rumahnya gitu ya. Ada juga yang mungkin mendapatkan warisan rumah itu tadi. Intinya sesuatu yang kamu inginkan terkait tempat berlindung ya. Kalau secara nyatanya itu bentuknya rumah atau seperti kontrakan, atau kamu pengen ngekos ya, sesimpel kamu ingin ngekos yang dekat dengan tempat kerja, yang lokasinya aman, yang pokoknya segala sesuatunya itu cocok gitu ya. Dan selama ini mungkin kamu sudah mencari ke sana kemari tapi nggak nemu-nemu, ada kemungkinan di 2024 kamu bisa menemukan tempat yang sesuai dengan harapan kamu. Kemudian untuk kesehatan ya, kalau kesehatan di sini ada warning, ini bisa kamu atau keluarga kamu. Kalau dari keluarga ini ada kemungkinan orang yang lebih tua ya, apakah orang tua, kakak, paman, kakek, nenek ya, perlu diperhatikan kesehatannya. Karena di sini sesuatu yang mungkin tidak kamu duga ya, yang tadinya segar bugar, tidak ada masalah yang berarti. Nah, bukan berarti kita nggak menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan itu salah satu yang perlu kamu lakukan di 2024. Terutama di sini kesehatan juga bisa menyangkut kesehatan mental, kesehatan batin ya, kesehatan yang menyangkut kedamaiannya kamu, yang bisa membuat kamu damai. Ya, itu berhubungan dengan ketenangan diri, ya, ketenangan pikiran. Usahakan kamu itu banyak melakukan hal-hal yang bisa menenangkan pikiran. Usahakan kamu itu sering membersihkan rumah gitu ya. Kalau bisa menghiasi rumah dengan pohon-pohon ya, dengan tanaman hias. Artinya kamu itu membuat rumah kamu senyaman mungkin dan juga menciptakan aura yang tenang. Dan ketika kamu sudah bisa menciptakan rumah yang nyaman ya, yang tenang, maka ketika kamu mendapatkan kesulitan, mendapatkan sesuatu yang tidak terduga gitu ya, yang bikin kamu stres, ketika kamu kembali ke rumah, maka semuanya itu bisa kamu luruhkan ya, bisa kamu bersihkan, dan kamu bisa recharge.
kembali gitu ya ke energi kamu yang prima. Jadi ketika kamu keluar lagi dari rumah untuk berinteraksi, beraktivitas, kamu itu sudah dalam energi yang penuh lagi gitu ya, yang udah recharge gitu. Jadi rumah adalah benar-benar tempat di mana kamu itu merasa nyaman, beristirahat, dan bisa recharge. Kalau terkait usaha atau pekerjaan, kayaknya nih ya, Aries di 2024 ini makin kokoh. Artinya kamu itu makin mantep ya di pekerjaan atau usaha kamu. Bahkan ada sebagian yang memulai usaha sesuai dengan apa yang sudah kamu harapkan ya. Jadi bisa dibilang sesuai passion. Kemungkinan ada kaitannya dengan kesehatan atau juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam ya, dengan tanaman. Itu juga ada kemungkinan ya kamu akan berkecimpung di situ dan mendapatkan kesuksesan. Kalaupun belum sukses yang seperti benar-benar di bayangan kamu, tapi setidaknya kamu itu merasa cocok dan banyak yang mendukung ya. Aku merasakan kamu menjalaninya dengan benar-benar rasa suka gitu ya, benar-benar menyenangi apa yang kamu kerjakan, baik itu secara pekerjaan di kantor maupun kalau kamu melakukan usaha gitu ya, kamu bikin bisnis. Dan ada kemungkinan ya di sini ketika kamu menjalani aktivitas secara rutin ya, aktivitas sehari-hari, kamu seperti mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Jadi ada di mana kamu itu lagi santai-santai, lagi menjalani segala sesuatunya seperti biasanya, tapi kemudian ada sesuatu yang mengejutkan dan itu positif ya. Itu benar-benar bisa mendukung kamu. Aku merasakan di sini ada support system, apakah dari keluarga ataupun teman-teman kamu yang benar-benar membuat kamu itu makin termotivasi. Jadi dari dalam hati kamu itu sudah merasa senang gitu ya, sehingga keluarnya juga auranya akan bagus dan apa yang kamu kerjakan itu seperti lancar. Dilancarkan segala urusannya ya, karena aku merasakan di sini ada energi yang datang dari dalam hati, ada semacam apa ya, istilahnya tuh kebungahan hati, kalau bahasa Perancisnya, bahasa Sundanya tuh bungah ya. Jadi kamu tuh happy menjalankan tahun 2024 itu dengan stabil ya, dengan yakin karena banyak support dan kamu juga sudah kokoh ya, merasa stabil, merasa ini loh yang memang passionnya aku, kayak gitu. Kalau di percintaan untuk yang single, ada kemungkinan kamu itu menemukan calon jodoh dari kerabat ya. Artinya mungkin masih ada tali kekeluargaan tapi jauh, atau kayak teman, tetangga yang udah dianggap seperti keluarga. Dari situ gitu ya, misalnya teman ngenalin temannya, atau tetangga ngenalin saudaranya, atau misalnya kalau kamu lagi pulang kampung ya, lagi main ke kampung halaman, di situ kamu juga bisa ketemu ya, apakah teman masa kecil atau saudara jauh ya. Jadi banyak-banyak melakukan visit ya, retreat ke kampung halaman kamu atau nenek kamu gitu ya, di mana kamu lahir atau di mana orang tua kamu lahir dan dibesarkan. Di situ ada kemungkinan ya. Kalau bukan cinta juga aku merasakan kamu akan menemukan banyak peluang ya. Apakah nanti akan ada info kerjaan atau ada usaha gitu ya. Nah, kalau untuk yang sudah menikah, di sini kelihatannya sebagian itu hubungannya akan makin erat. Tapi sebagian lagi ya, ini warning lagi. Hati-hati dengan perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini bisa dengan masalah perasaan ya, masalah hati, masalah dengan orang lain gitu ya. Tapi bisa juga perselingkuhan dalam arti kamu itu atau pasangan kamu itu tidak terbuka akan sesuatu. Nah, jangan sampai kalian itu menutup-nutupi, kemudian ada kejadian yang mengejutkan dan akhirnya itu terblow up dan viral gitu ya. Karena di sini ada blue moon, jadi yang dikhawatirkan adalah kejadian yang benar-benar di luar dugaan, yang mengejutkan, bahkan kayak langsung sensasional
gitu ya. Nah, itu warningnya. Tapi secara overall, di sini lebih banyak energi positifnya. Jadi ambil yang positif. Kalau ada warning ya itu anggap saja sebagai rambu-rambu ya, supaya kita waspada, supaya kita nggak lupa diri, dan supaya berhati-hati. Oke, sekarang kita tarik Oracle Advice ya. Ada advice atau pesan tambahan untuk Sun, Moon, and Rising in Aries di tahun 2024. Kalau kamu ingin private reading ya, lebih personal, membahas kamu aja, kamu bisa booking personal reading. Oke, sudah ada 2. Aku ambil keduanya ya. Patience and share. Ya, ini yang aku rasakan. Share itu mungkin kamu mendapatkan warisan, mendapatkan hadiah ya, kejutan. Dan itu kalau bisa tidak dinikmati oleh kamu sendiri ya, tapi juga berbagi. Kemudian patience, wait for the fruit to ripen. Di sini aku merasakan kamu itu akan mendapatkan yang sesuatu mungkin sudah saking kamu lama nunggunya gitu ya, udah lupa atau kayaknya udahlah gitu ya, aku udah nggak ngarep lagi gitu. Tapi kemungkinan kamu akan mendapatkan itu. Yang penting kamu itu sabar aja, nggak usah ditungguin ya. Walaupun susah ya, kalau sesuatu yang kita harapkan pasti kan kita tuh menunggu-nunggu ya. Menanti kapan sih bisa kejadian. Nah, tapi kamu punya sepanjang 2024 ya. Yang penting kamu banyak berdoa, bersyukur itu tadi ya. Karena bersyukur dari hal-hal yang sepele ya, atau hal-hal kecil tiap hari, itu akan bisa menarik energi positif yang bisa membuat ini ya, once in a blue moon ini, sesuatu yang mungkin sudah tidak kebayang sama kamu, yang sudah kamu ikhlaskan, akhirnya malah kejadian. Oke, dan sekali lagi jangan lupa ketika kamu mendapatkan anugerah yang luar biasa itu, jangan lupa untuk berbagi ya. Karena di sini aku merasakan ini adalah semacam anugerah dan juga memang harus bermanfaat buat kamu maupun orang lain. Gitu ya Aries. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.